Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Di kesempatan kali ini Botang sudah bersama calon wakil Bupati Tangerang, yaitu Bapak Haji Irfansyah Asmat, SIP MSI atau biasa dipanggil Pak Jipan. Ya. Panggil Jipan. Halo Pak Jipan, apa kabar? Baik, Mbak Jenny. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mbak Jenny? Sehat, alhamdulillah Bapak. Bapak, di sini banyak banget nih orang Tangerang mungkin yang mau mengenal lebih dalam dengan Bapak. Untuk itu kita hadirkan Bapak di sini. Terima kasih Bapak ya telah hadir sebelumnya nih, sebelum kita mulai pertanyaannya. Terima kasih Bapak telah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Ya. Baik Bapak, kita langsung saja. Botang mau tanya nih Pak, awal mula Bapak bertemu dengan Pak Mat Romli itu gimana sih Pak? Lalu apa alasan Bapak memutuskan untuk mendampingi beliau di calon wakil Bupati Tangerang? Iya, kalau saya kan sama Pak Mat Romli sama-sama ketua partai. Saya ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Tangerang, Pak Mat Romli ketua DPD Partai Golkar. Tentu di dalam komunikasi politik di tingkat kabupaten sering kami lakukan karena selalu berkoordinasi ketika ada kegiatan-kegiatan yang terkait kepartaian, sehingga komunikasi sudah terjalin lama dengan Pak Mat Romli. Luar biasa. Iya. Itu awal mula bertemunya, lalu memutuskan untuk mendampingi beliau nih, itu bagaimana Pak? Ya, prosesnya sangat panjang dan dinamis ya, karena jujur saja pilkada serentak untuk pertama kalinya yang kita laksanakan sekarang, tentu ada tarikan-tarikan kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tentu setiap partai politik punya strategi masing-masing. Ada partai politik yang memang dia strateginya bagaimana membuat pola pemenangan secara linier antara di tingkat provinsi sama kabupaten kota. Tapi ada juga partai politik yang mungkin membiarkan sesuai dengan kepentingan tingkat lokal. Nah, di PD Perjuangan tentu ada arahan dari DPP partai bagaimana supaya strategi pemenangannya itu sinergi, maka harus dibentuk pola yang sama dari atas, dari provinsi sampai ke bawah. Nah, pola itu dibangun komunikasi bukan hanya di tingkat level pusat, tapi di setiap jenjang. Di pusat dilakukan komunikasi antara DPP PD Perjuangan dengan DPP partai lain, kemudian di provinsinya juga. Dan kami di kabupaten kota melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik, termasuk dengan Partai Golkar. Nah, akhirnya terjalinlah pola yang sama. Jadi kerjasama PD Perjuangan di tingkat provinsi dan PD Perjuangan di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Banten, sehingga ini memudahkan kami di dalam pergerakan pemenangan di setiap wilayah. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Lalu Botang mau ingin mencari tahu sedikit nih tentang background politik Bapak nih, boleh ceritakan nggak sih Pak? Oh, background politik ya? Iya. Sebenarnya cerita panjang. Wow. Jadi saya pertama kali terjun ke politik itu tahun 98. Ya, jadi 98 saya bekerja sebagai office boy di kantor DPP PDI, pada saat itu belum PDI Perjuangan ya, di Lenteng Agung di kantornya Bu Mega. Pada saat itu memang dibutuhkan staf untuk office boy, saya ditawarkan, ya saya bekerja. Setiap hari pekerjaan saya itu nyapu, ngepel, cuci gelas, cuci piring. Ya, selama setahun saya jadi office boy. Tapi seiring sejalan kemudian saya mulai dipercaya untuk memegang administrasi di kantor DPP, sampai pada akhirnya tahun 2004 saya dipercaya menjadi kepala staf di DPP PD Perjuangan, kepala sekretariat lah ya. Kepala sekretariat DPP PD Perjuangan dari tahun 2004. Kemudian tahun 2009 kepala sekretariat itu dapat privilege untuk maju sebagai DPR RI. Dan alhamdulillah saya terpilih jadi anggota DPR RI tahun 2009. Ya, itu awal ceritanya. Dari office boy Pak? Dari office boy saya, bener-bener office boy. Jadi pekerjaan saya setiap hari itu nyapu, datang jam 6 pagi, pulang jam 10 malam. Jadi sebelum orang datang saya udah datang. Yang lain sudah pulang, saya belum pulang. Kadang-kadang saya tidur di kantor, tidur di kolong meja. Ya alasannya alas koran. Iya, itu tahun 98 tuh. Ya. Jadi saya merintis dari bawah, benar-benar dari bawah. Ya, Pak, ya. Hingga meningkat seperti itu dengan
Apa Iya. Pak ininya? Apa ya namanya? Tipsnya agar Tipsnya, sabar ya. menjalani dari bawah hingga ke atas. Pengembangan diri. Pendidikan itu penting. Jadi saya itu lulus SMA tahun 94. Kemudian ketika saya di kantor DPP PDI sebagai office boy, ini suatu kesempatan yang tidak banyak orang dapatkan. Bisa kenal dengan tokoh-tokoh politik pada saat itu. Saya berpikir saya berada di tengah-tengah orang penting, maka sangat rugi kalau saya tidak mengembangkan diri. Akhirnya saya kuliah tahun 2000. Jadi saya kuliah tahun 2000 di ISIP Jakarta. ISIP Jakarta Lenteng Agung. Itu pun nggak punya uang, jadi pinjam uang pada saat itu. Jadi pinjam uang sama wakil bendahara DPP PDI Ibu Noviantika Nasution untuk bayar kuliah pertama sebesar 950.000. Karena saya nggak punya uang, pengen kuliah tapinya. Ya udah pinjam, dikasih pinjam uang, saya daftar kuliah. Begitu saya udah punya uang, saya kembalikan ke beliau, beliaunya nggak mau terima, gitu. Ya alhamdulillah berkat beliau saya bisa seperti ini. Luar biasa sekali. Wow, sangat memotivasi dan menginspirasi ya. Baik Bapak, kita lanjut lagi nih ke Kabupaten Tangerang karena kan Bapak sebagai calon wakil Bupati Tangerang. Lalu apa sih yang Bapak lihat dari Kabupaten Tangerang yang membuat Bapak berkeinginan untuk maju sebagai cawagup mendampingi Bapak Mat Romli? Ya pertama karena memang adanya dorongan dari kader PDI Perjuangan. Pada saat saya ditugaskan masuk ke Tangerang pada tahun 2018, pada saat itu ada terjadi konflik internal di tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, sehingga DPP partai pada saat itu menugaskan saya untuk membenahi. Tahun 2018 saya menjadi PLT Ketua DPC. Dalam kurun waktu 1 tahun pada saat itu menjelang pemilu, saya rangkul semua yang berkonflik dan alhamdulillah untuk pertama kalinya PDI Perjuangan menang pemilu di Kabupaten Tangerang sehingga punya ketua DPRD. Nah oleh karenanya saya dianggap berhasil karena belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan di Kabupaten Tangerang PDI Perjuangan punya ketua DPRD. Ya pada akhirnya kawan-kawan mendorong saya di dalam proses rapat kerja cabang, pada saat itu dihadiri oleh pengurus anak cabang se-Kabupaten Tangerang, meminta saya maju untuk menjadi calon Bupati Tangerang. Nah kemudian ya saya ketika sebagai panglima tertinggi di tingkat kabupaten didorong oleh aspirasi bawah untuk maju, ya saya siap jalankan perintah. Kembali lagi kepada DPP partai, apakah DPP partai merestui atau tidak, dan alhamdulillah pada akhirnya DPP partai memberikan rekomendasinya kepada saya untuk maju sebagai calon wakil Bupati Tangerang. Itu perjalanannya. Baik. Iya. Lalu Pak, di Kabupaten Tangerang ini kan banyak sekali permasalahan seperti jalan Iya. rusak, lalu penerangan yang belum rata, lalu Iya, juga operasional truk yang masih Betul. sering yang tidak semestinya gitu ya. Iya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan PR yang belum selesai juga? Iya, saya banyak diskusi dengan Pak Mat Romli sebagai calon bupati bahwa kami bersepakat bahwa banyak PR yang harus diselesaikan. Jadi kami punya visi, di dalam visi yang kami sampaikan ke KPU itu bagaimana mewujudkan Tangerang yang unggul, sejahtera dan religius. Kami punya program-program yang memang sudah kami jabarkan di dalam misi kami. Jadi ada 7 misi yang meliputi bidang reformasi birokrasi, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, kemudian peningkatan kualitas daerah untuk meningkatkan daya saing, kemudian di sektor lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemudian juga ada sektor kesehatan sudah ya, kesehatan, kemudian penanganan sampah, ya ada 7 bidang. Nah itu nanti akan ada klasifikasi lagi kami buat, jadi ada klaster program 3 bidang, kami klaster menjadi 3 bidang. Tapi nanti kami sampaikannya tidak sekarang. Ya, jadi ada tagline kami nanti ada 3 bidang, tapi membawahi beberapa program di setiap bidangnya. Ya nanti kami sampaikan ketika debat calon. Wah, berarti wajib. Ya, lihat selanjutnya nanti. Itu aja debat Ya. selanjutnya. Oke.
Lalu ini ada permasalahan lainnya nih, seperti Ya. susahnya untuk mengurus dokumen-dokumen Ya. karena terpusat di Pemda 3 Raksa. Betul, Apakah betul. program yang akan dilakukan? Iya, sebenarnya begini, kita lihat fakta di lapangan dan ketika saya turun ke masyarakat, ke kantong-kantong masyarakat yang dikeluhkan selalu pembuatan KTP yang lama, berlarut-larut. Kami punya program bagaimana pelayanan itu bisa secara cepat, tepat, dan efisien. Ini rentang kendali wilayah ini kan sangat luas. Ya, pemerintahan pusatnya ada di 3 Raksa. Sementara wilayah yang di-cover itu sangat luas, 29 kecamatan, 274 desa. Sehingga orang dari ujung utara mau ke pusat pemerintahan itu sangat jauh. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kita jangan sifatnya pasif. Orang dibiarkan datang ke pusat kota untuk mengurus administrasi. Maka pola yang kami lakukan adalah melakukan jemput bola. Kami akan membuka seperti booth atau kami mencontek ya, dalam tanda kutip mencontek daerah yang sudah melaksanakan itu, ada namanya anjungan administrasi mandiri. Jadi pelayanan publik yang dilakukan di tempat-tempat strategis tertentu, orang bisa mengakses ke situ dengan mudah, kemudian pelayanan itu bisa langsung secara cepat dilakukan. Misalnya dengan anjungan mandiri itu orang bisa membuat KTP dalam hitungan menit gitu. Tidak perlu datang ke kecamatan antri gitu. Jadi nggak perlu lagi bikin drive-thru di kantor kecamatan. Kita yang melakukan jemput bola. Kita bikin anjungan-anjungan di tempat-tempat tertentu di setiap kecamatan, kalau perlu setiap desa. Sehingga orang dengan mudah untuk mengakses administrasi kependudukan. Jadi pelayanan secara mandiri gitu. Itu strategi kami. Ya. Berarti strateginya jemput bola ya Pak ya. Jemput bola harus. Karena jauh-jauh juga ya Pak, apalagi dari utara. Iya, dan betul. sangat tersebar Betul. sekali Betul. gitu ya. Betul. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ya. saya untuk Bapak. Ini Oke. sedikit kita mau kepoin gitu ya. Ya. Mas Yos kan kepoin, yaitu strategi kampanye Ya. untuk melawan calon-calon lain nih Pak. Boleh Ya. nggak di-spill sekarang di sini? Iya. Sebenarnya ini bukan rahasia. Oke. Iya. Kalau kita mau menang, maka perlu target micro targeting. Jadi apa target yang harus dilakukan? Targetnya pemilih di TPS. Cara mempengaruhi pemilih di TPS ya datang belusukan, datangi mereka. Ya, strategi paling gitu itu datang ke kantong-kantong pemilih, belusukan, sapa mereka. Masyarakat itu butuh didengar, butuh didatangi, butuh didengar apa aspirasi mereka. Ketika sudah terketuk pintu hati mereka, saya yakin akan menekan transaksi politik di situ. Jadi strateginya ya turun ke masyarakat. Tapi tidak semua pemimpin mampu melakukan itu. Gitu. Wah. Kalau Mas Romli Irfan siap. Nah, iya. Baik. Itu saja Pak, ada lagi strategi kampanye mungkin? Sudah, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya. Ini baik, luar biasa sekali Oke. Bapak dengan cerita Bapak ini sangat menginspirasi sekali bagi saya dan mungkin nanti pendengar untuk orang Tangerang. Lalu boleh closing statement untuk perjumpaan kita malam hari ini untuk orang Tangerang. Silakan. Baik buat peserta nanti dikan bisa ya. Buat para pemirsa Botang, jangan lupa setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita setiap 5 tahun memilih pemimpin secara selektif. Datang ke TPS, penuhi kewajiban kita, pilih pemimpin yang jujur, amanah, yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Ingat, tanggal 27 November datang ke TPS. Iya. Baik. Pak Irfan, terima kasih banyak. Salam untuk Bapak Mat Romli ya. Terima kasih. Ya. Dan tentunya masih ada pertemuan-pertemuan kita lainnya nanti. Boleh. Boleh ya Pak ya? Kapan Karena aja. masih banyak sekali yang ditanyakan. Mungkin nanti ada aspirasi dari masyarakat Tangerang yang ingin ditanyakan langsung, mungkin nanti bisa ya? Boleh, kapan Boleh. aja. Kalau saya orang terbuka, kita mau bikin podcast di pinggir jalan juga boleh. Di warung kopi juga boleh. Wah asik ya, Nah. sepertinya di warung kopi nanti bisa Iya. dijadwalkan ya. Oke. Baik Pak Irfan, Ya, terima kasih makasih, banyak Mbak atas Jenny ya. kesempatannya malam hari ini. Kasih. Sukses selalu, semoga lancar kegiatannya. Amin, terima kasih banyak. Mungkin segitu aja orang Tangerang podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa kalau misalkan punya pertanyaan bisa komen aja langsung ya, supaya tahu kita bisa podcast dan bertemu lagi di lain kesempatan. Segitu aja, sampai jumpa dan kesempatan.